pagi teman-teman, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Nanda Lindarda, asal dari Wonogiri. Saya salah satu mahasiswa penghayat dari Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Semarang. Dari program studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum pendidikan. Di mana materi ini adalah tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Apa itu kurikulum? Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kyure yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, hal tersebut diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta pendidik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Lantas, apa saja pengertian kurikulum menurut para ahli? Yang pertama dari DRH Nana Sujana. Dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang dimana dilaksanakan oleh guru di sekolahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum juga merupakan alat atau saran yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Yang kedua, menurut Prof. Drs. Nasution, MA. Dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau mengatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lantas apa saja fungsi kurikulum? Sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, tentu kurikulum memiliki beberapa fungsi. Berikut adalah fungsi dari kurikulum. Yang pertama, menjadi fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamika. Dan yang kedua, menjadi fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Dan selanjutnya menjadi fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut dihargai. Selanjutnya menjadi fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat mewujudkan di jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan ke pendidikannya. Dan yang terakhir menjadi fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Dan sedangkan untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mendapatkan pengalaman baru yang bisa menjadi bekal di kehidupannya nanti. Lantas, apa tujuan kurikulum?
Sebagai alat pendidik, tentunya kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan, bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga araktif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membina peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, apa saja komponen kurikulum itu? Dalam praktik kurikulum terdiri dari 5 komponen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kurikulum. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, setiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum. Kurikulum di setiap negara berbeda-beda berdasarkan pada falsafah negara, keadaan sosial politik, serta sumber daya manusia dan alam yang terdapat pada negara tersebut. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain sebagai berikut. Tujuan pendidikan dasar yang meletakkan pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurusannya. Selanjutnya, komponen kurikulum menjadi materi kurikulum, yaitu materi kurikulum. Kurikulum mengandung materi yang berupa serangkaian bahan ajar yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Adapun kriteria dari materi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan perkembangan siswa serta bermakna bagi mereka. Yang kedua, merupakan pengetahuan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Dan yang ketiga, merupakan cerminan dari kenyataan nasional. Dan yang terakhir, penunjang tercapainya tujuan dan pendidikan dari pendidikan. Selanjutnya, komponen kurikulum strategi pembelajaran. Demi tercapainya tujuan pendidikan, strategi yang jitu sangat diperlukan. Strategi tersebut merujuk pada metode dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Strategi yang diterapkan pada suatu negara mungkin akan berbeda dengan negara lain bergantung pada beberapa faktor seperti sumber daya alam dari manusia dan manusia. Yang selanjutnya, komponen kurikulum organisasi kurikulum. Munculnya berbagai pandangan para ahli mengenai kurikulum menjadikan beragam dalam hal mengorganisasi kurikulum tersebut. Keberagaman organisasi tersebut terbagi menjadi 6, antara lain adalah mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkorelasi, bidang studi, program yang berpusat pada anak, dan inti masalah dan estetik program. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi pada kurikulum ditunjukkan untuk memeriksa apabila kurikulum yang diterapkan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan.
Lantas, apa konsep kurikulum? Konsep kurikulum terus berkembang dan bervariasi seiring berkembangnya zaman serta perkembangan teori dan prakteknya. Akan tetapi, dari semua perbedaan tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas 3 konsep kurikulum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar dan mengajar, jadwal, serta evaluasi. Dan yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur, personalia, dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang tengah atau akan diterapkan agar tetap dinamis. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Lantas, perkembangan kurikulum di Indonesia. Karena kurikulum bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak mengherankan jika kurikulum di Indonesia mengalami pergantian dari masa ke masa. Kurikulum yang pertama di Indonesia disebut dengan Rejana Pelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kurikulum tersebut disempurnakan oleh Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang mulai menerapkan seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program pencandawarna atau pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Pada tahun 1975, kurikulum yang baru pun menggantikan kurikulum 1968. Kurikulum yang baru ini dikenal dengan sebutan satuan pelajar yang maksudnya adalah rencana pembelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum kembali mengalami pembaruan di tahun 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan yang terakhir di tahun 2013. Kurikulum 2013 yang bisa dikenal dengan K13 menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Perubahan bukan hanya ditemui pada cara penilaian dan penyampaian nilai tersebut, tetapi juga pada materi pembelajaran. Meski beberapa ahli mendefinisikan kurikulum dengan cara pandangan yang berbeda, intinya tetap sama, yaitu sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun kurikulum yang diterapkan pasti bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik. Berikut sumber yang saya ambil dari materi ini. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, salam Rahayu.